Itu yang saya bilang kok malu-maluin banget gitu, norak gitu. Saya merasa ya, setelah saya ada Fufu Fafa itu, saya lihat kembali postingan saya, nggak ada yang gila segila ini. Walaupun lawan politik, nggak ada saya menghina sampai masalah pribadi. Ini mohon maaf ya, homo lah, kemudian nggak ada pasangan dan lain sebagainya. Buktinya semua rakyat mendukung saya, mendukung ucapan saya. Memang norak. Tapi setuju nggak kemudian kita menghina orang dengan bilang bijinya tinggal satu? Setuju nggak kita bilang homo? Kalau nggak setuju, jangan dong kita benar-benarkan tindakan itu untuk alasan apapun. Saya orang yang tidak bersetuju terhadap Prabowo sekian lama, tapi tidak pernah menggunakan cara seperti itu. Tidak pernah. Saya mengkritik pelanggaran HAM-nya, ya pelanggaran HAM-nya. Seberbeda-bedanya saya dengan Prabowo, seberbeda-bedanya saya dengan yang lain, saya tidak akan gunakan ucapan-ucapan seperti itu. Bisa periksa track record saya, tidak ada. Saya boleh beda dan siapapun. Ya kita beda-beda aja. Itu loh. Bahkan seringkali saya kutip, saya tidak setuju pendapatmu, tapi hakmu untuk menyampaikan pendapat itu kan saya bela sampai mati. Tapi bukan berarti kita menyetujui. Bos, ucapan itu memang benci gitu loh. Posisi saya itu sekarang anggota DPR RI sudah 3 periode di atas menteri loh. Saya itu wakil rakyat. Kalau mau mengajari anak-anak bangsa ini, ajari anak-anak bangsa ini dengan etika, ya, sopan santun. Otak kita ini kan harus memerintahkan mulut kita untuk bicara baik atau bicara jelek. Tai kucing, orang nggak selesai sampai sekarang kok. Di mana otak Anda mikir? Tai kucing, di mana otak Anda mikir? Di mana otak Anda mikir? Setuju nggak bahwa bahasa itu jangan diulang lagi ya? Setuju. Satu. Setuju. Oke. Setuju nggak bahwa bahasa itu di luar koridor etik? Setuju. Oke. Setuju nggak bahwa bahasa itu tidak punya nilai moral sekalipun? Setuju. Setuju. Kalau kemudian mengatakan tentang jumlah biji orang cuman 1 dianggap benar, ulang saja lagi. Kalau kemudian menghina orientasi seksual seseorang dan mengatakan homo, ulang saja lagi. Pembiaran kita akan berdampak pada pengulangan yang sama di kemudian hari. Kenapa ini jadi penting? Ini bukan persoalan siapa, kenapa, tujuannya apa, nggak penting. Nah, saya mau bangsa ini kita bangun dengan cara berpikir yang tidak ada kebencian. Berbeda tidak berarti membenci. Nah, itu harus kita hormati. Itu loh. Banyak orang bilang lu anti Prabowo. Iya, dalam konteks sejarah saya harus berdiri dalam posisi itu. Tapi pernah nggak saya ngomong soal seperti itu? Nggak pernah. Nggak pernah. Bahwa kemudian kita melemparkan jokes satu dan yang lain, it's okay. Tapi jangan pernah menghina seperti itu. Bangsa ini terganggu ketika ada orang berucap seperti itu dan kita anggap sebagai sebuah hal yang biasa. Percaya deh, lu biarkan akan terulang dalam berbagai bentuk yang lain. Dan saya tidak mau kita pakai nilai-nilai universal. Itu loh, bos, lu bisa cek bagaimana sikap gua terhadap Prabowo dari dulu. Tapi sebentar, gua tidak akan mau gunakan bahasa seperti itu. Enggak. Jadi ketika kemudian ada orang bilang begitu terhadap Prabowo, sekarang gua terganggu loh. Enggak begitu. Kita beda, tapi tunjukkan yang beda. Jangan hina apapun yang melekat pada dirinya, jangan hina apapun yang melekat pada siapapun, jangan. Tidak ada orang yang pernah meminta dan diberikan kesempatan untuk memilih, itu loh, jangan. Nah, itu harus jadi sikap tegas kita. Dan jangan kemudian itu dibenarkan, dibiarkan dengan alasan, itu kan kemarin, kan yang diomongin nggak merasa apa-apa, nggak boleh. Tolong, semakin dibiarkan perdebatan seperti ini, akan ada nilai-nilai yang bergeser terus makin jauh. Fufu Fafa itu menghilangkan 1.200 postingan, padahal kurang lebih ada 5.000 postingan. Dihilangkan 1.200 postingan itu, bisa dicek, saya juga sudah ngeceknya. Yang kedua, Fufu Fafa mengganti identitasnya dari Gibran ke Slamet. Saya bilang Slamet, ya kan. Jadi ada netizen yang dengan jahilnya mengirim uang ke GoPay, yang muncul nama Gibran Rakabuming. Yang dikirim adalah nomor handphone yang didaftarkan ketika mendaftar sebagai calon wali kota Solo. Jadi confirm itu adalah nomor handphone dia. Lalu nomor handphone itu kemudian dikirimin uang melalui GoPay, muncul nama Gibran Rakabuming. Tetapi belakangan sudah berganti menjadi Slamet. Tetapi virtual account nggak bisa diubah karena virtual account tetap muncul nama Gibran. Artinya ada upaya untuk melakukan pembohongan publik atau penghilangan jejak.
Menurut Roy Suryo, dengan berdasarkan ilmu yang dia punyai, banyak sekali fenomenanya soal GoPay, soal kemudian postingan selamat ulang tahun, atau postingan yang mirip, cili pari dan fufu fafa dan lain sebagainya. Dia berkesimpulan 99,9% Fufu Fafa adalah Gibran. Dan terakhir, bocor alus Tempo itu sudah membocorkan kepada kita bahwa ada pengakuan dari sang adik bahwa Fufu Fafa memang kakaknya. Bahkan BSSN juga sudah demikian menurut Tempo. Kita kan tidak mungkin bertanya langsung kepada Gibran, karena kalau ditanya, kata Gibran takon sing duwe, artinya tanya kepada. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Nah, teman-teman semua, dimana kita melihat tadi cuplikan video di mana sangat panas, di mana Gibran panik harus dia mundur sendiri dengan jabatannya, di mana panasnya atau gemparnya di salah satu sidang dan berujung ricu, di mana Adiana Pitipulu bongkar ijazah Gibran dan berujung adu jotos. Nah teman-teman, mari kita bahas bersama bagaimana juga tanggapan, di mana kita harus melihat begitu juga tanggapan masyarakat di bawah ini. Nah teman-teman, di mana Irma ini anggota DPR RI dapat dari partai Nasdem, tetapi tidak dipilih rakyat, tetapi ditunjuk partai karena kala waktu pemilihan Irma ini tepat atau ternaknya si Jokowi. Nah teman-teman, di mana 1000% untuk Bang Adian Pitipulu, publik atensi dukungan Bung Adian. Nah teman-teman, di mana Irma ini termul jadi anggota dewan. Pola pikirnya saja seperti itu. Anda dibayar oleh rakyat dengan uang pajak yang mereka bayar, bukan dari junjungan lo dari diri sendiri. Nah, di mana teman-teman, di mana Uni harus malu jadi orang Minangkabau, di mana yang selalu menjunjung adab yang baik. Jangan mentang-mentang anggota DPR RI. Nah, kita bisa melihat lah, sama rakyat memilihmu. Nah, di mana pakailah bahasa yang santun, di mana tunjukkan adab Minang yang agamis, salam akal sehat teman-teman ya. Nah, di mana fokus Fufu Fafa harus segera dimasukkan, ijazah harus ditunjukkan karena Gibran cacat hukum, wapres produk Jokowi tidak bermutu. Nah, generasi pembohong dan kepalsuan Gibran lebih baik mundur daripada segera dimasukkan. Nah, di mana teman-temannya seharusnya yang bertanggung jawab di bawah ini atau di salah satu pengadilan tersebut sepenuhnya ada masalah ijazah Jokowi dan Gibran itu adalah Megawati dan PDIP. Jelas lepas tangan dong Mega. Nah teman-teman, kenapa geger berita ijazah palsu para elit politik pada diam saja, seolah-olah membiarkan terjadi, biarlah terjadi. Nah, dimana kita meminta kepada Pak Hakim atau kepada Pak Prabowo untuk segera menyelesaikan masalah-masalah di negara ini supaya aman tentram negara ini lagi. Nah, teman-teman, Irma kalau anggota DPR 3 periode di atas menteri, tapi rakyat demo kau sembunyi, tidak membantu rakyat memberi solusi. Tugas DPR apa? Katanya mewakili rakyat, tapi kok tidak ada untuk rakyat. Nah, teman-teman, mak lampir Irma termul yang berlindung di partai Nasdem, di mana siapa yang setuju berikan jempol, mari kita katakan dan mari kita bersama-sama untuk memasukkan si Irma ini juga. Soalnya dia juga ini teman-temannya seorang termulnya si Mulyono. Nah, wakil rakyat seperti Irma Suryani, siapa yang memilih dia sampai 3 periode? Irma Suryani wakil rakyat yang mana yang akan memilihmu. Nah, di NKRI ini bukan soal sopan. NKRI ini sudah di korupsi hukum, diobok-obok untuk kemenangan oligarki, di mana bantu Pak Prabowo sikat habis sirakus, kalau enggak bantu juga penghalang. Nah, di mana rakyat bertahun-tahun peras macam Safi, peras mau dukung pemerintah Pak Prabowo, atur mundur, jangan biarkan semua pejabat untuk menindas semua rakyatmu. Nah, kata Irma ini didukung rakyat, jadi pengen ketawa.
ia pasti adanya mendukung, tapi yang dukungnya termul. Nah, teman-teman, di mana yang butuh ada DPR seperti Irma ini bukannya mewakili rakyat, bela yang benar malah bela jadi termul. Nah, teman-teman, di mana kita melihat ucapan Fufu Fafa ini ya menunjukkan kualitas moral dan etikanya yang membenarkan, berarti moral etikanya sudah sekelas dengan Fufu Fafa. Terbukti kelasmu ya bro. Ya, teman-teman, bisa kita melihat di mana Ima ini sombong pamer jadi wakil rakyat, di mana digaji rakyat, pajak rakyat, seharusnya kaunya netral, jangan mihak bela Fufu Fafa yang tidak bermoral. Tangkap kritis suara publik, di mana masyarakat menyikapi Gibran selama ini, jangan sok paling benar, tidak mau menerima fakta di lapangan. Nah, di mana teman-teman kita bisa melihat perbedaan tapi santun untuk kemakmuran rakyat. Debat adalah perbedaan pikiran untuk menghasilkan solusi baik atas permasalahan yang dibedakan, bukan mengkhianati dengan menghujat masyarakat sendiri. Teman-teman, di mana kita bisa melihat bangsa ini hanya menunjukkan secara jujur, soal ijazah aja nggak sanggup, apalagi kalau ada hal yang lain. Nah, di mana DPR lebih mengerikan, dibayar mahal oleh pajak rakyat, cuma menunjukkan kebenaran kepada rakyat yang diwakilinya saja. Sampai hari ini nggak bisa sanggup, teman-temannya. Nah, dimana lebih mengerikan lagi, rakyat dia obok-obok pikiran dan nuraninya oleh satu orang keluarga dengan hal yang sangat sepele tapi mendasar, dimana diam saja nggak ada gerakan siapapun atau apapun dari DPR. Nah, teman-teman, dimana enggak sempat ada waktu atau tenaga memikirkan bagaimana bangsa akan supaya maju, karena terjanggal hanya ini sangat remeh tapi nggak sanggup untuk dilakukan. Nah, teman-teman, kalau sudah jadi penjilat apapun harus dibela, entah benar atau salah. Nah, di mana anggota dewan yang katanya terhormat bela rakyatnya, mana ada, teman-teman. Nah, teman-teman, sekian channel kita hari ini. Salam NKRI, harga mati.